Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Aya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya berakhlak terpuji, yaitu kita sudah membahas tentang berbaik sangka. Kemudian yang kedua adalah simpati. Pada hari ini kita akan belajar tentang bersikap toleran dan hidup rukun. Mari sama-sama kita bahas. Oke, anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke yang ketiga, yaitu bersikap toleran. Apakah itu bersikap toleran? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna toleran, maka mari sama-sama kita cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Kemudian yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Yang kelima, kita tidak hidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Yang keenam, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Kemudian yang ketujuh, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Itulah anak-anak mualim tentang bersikap toleran. Ini merupakan akhlak yang terpuji. Selanjutnya adalah hidup rukun. Kalau kita lihat pengertian dari hidup rukun, anak-anak mualim yang dirahmati Allah, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai. Artinya tidak bertengkar. Hidup rukun artinya apa? Hidup damai dan tidak bertengkar. Jadi anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama kita. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku, berbangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun,
Karena apa? Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwalah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak mualim yang dirahmati Allah, ayat di atas memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, ataupun tetangga kita. Oleh sebab itu, anak-anak mualim, kita harus menghormati mereka semua. Adapun contoh hidup rukun, yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Yang kedua, menghargai orang lain, yaitu orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Yang keempat, dalam bertindak kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang dapat kita lakukan. Adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun, ya, yang membuat hidup kita tidak rukun, contohnya, satu, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan akal sehat, ya. Kemudian tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Yang ketiga, suka mencela dan mengolok-olok teman. Kemudian yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain.
Kemudian yang kelima adalah kita melakukan buruk sangka kepada orang lain. Itulah anak-anak mualim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita menyambung tentang indahnya berakhlakul karimah, indahnya berakhlak baik. Ya, kita sudah bahas tentang berbaik sangka, yang kedua simpati, yang ketiga bersikap toleran, dan yang keempat adalah hidup rukun. Insyaallah pekan depan akan kita sambung lagi tentang indahnya berakhlak karimah. Baiklah, mari kita tutup materi kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.